Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Surgani Donghoran. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Masyarakat dan Al-Quran. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bernapas, dapat beraktivitas seperti yang kita rasakan saat ini dan hari esok insya Allah. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya beliau di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam rupa yang paling sempurna. Tetapi dalam melaksanakan kelangsungan hidupnya, manusia membutuhkan peran antara sesama manusia yang biasa disebut dengan interaksi sosial. Dalam kehidupannya, manusia bukan saja sebagai makhluk individual, tetapi manusia juga sebagai makhluk sosial. Perannya sebagai makhluk individual, manusia membutuhkan makan, minum, istirahat, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan perannya sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain guna hidup dan saling berinteraksi satu dengan yang lain, serta membentuk suatu sistem tatapan hidup dalam suatu tempat tinggal atau wilayah. Inilah yang nantinya disebut dengan masyarakat. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, seandainya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Masyarakat adalah kumpulan perorangan yang memiliki keyakinan dan tujuan yang sama, menghimpun diri secara harmonis dengan maksud dan tujuan bersama. Masyarakat diartikan sebagai semua kelompok yang dihimpun oleh persamaan agama, waktu, tempat, baik secara terpaksa maupun kehendak sendiri. Ini dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa masyarakat tempat berkumpulnya yang di dalamnya terdapat sistem hubungan, aturan, serta pola-pola hubungan dalam mematuhi kebutuhan hidupnya. Berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya atau Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Ayat tersebut menegaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasang-pasangan sesuai kehendaknya. Pada ayat tersebut, tuntutan ketakwaan telah ada sejak awal Islam. Takwa bernuansa anti syirik, nuansa batin sangat menentukan pada ketakwaan itu. Dengan demikian, meski amal tanpa iman tidak akan terjadi ketakwaan. Sebaliknya, iman tanpa amal juga tidak ada ketakwaan. Tetapi posisi batin lebih menentukan dari amal zahir. Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang mengolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim." Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang-orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan dari ayat tersebut menjelaskan adab-adab pekerti yang harus berlaku di antara kita sesama umat manusia dan masyarakat. Dan juga menjelaskan beberapa fakta yang menambah kukuhnya persatuan umat Islam dalam bermasyarakat, yaitu menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada orang yang lain, menahan diri dari memata-matai keaiban orang lain, dan menahan diri dari mencela dan menggunjing orang lain. Dan ayat ini juga Allah menerangkan bahwa semua manusia dari satu keturunan, maka kita tidak selayaknya menghina saudaranya sendiri. Dan Allah juga menjelaskan bahwa dengan Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan bergolong-golong tidak lain adalah agar kita saling kenal dan saling menolong sesamanya. Karena ketakwaan, kesolehan, dan kesempurnaan jiwa itu bahan-bahan kelebihan seseorang atas yang lain. Kita tidak boleh saling menghina di antara sesamanya. Ayat di atas sudah menjelaskan Allah sebagai peringatan dan nasihat agar kita bersopan santun dalam pergaulan hidup kaum yang beriman. Dengan hal ini, berarti Allah melarang kita untuk mengolok-olok dengan mengejek ataupun menghina dengan ucapan atau isyarat, karena hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Allah melarang kita menghina sesamanya karena boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik dari orang yang menghina. Niscaya lupa akan kesalahan dan kehilapan yang ada pada dirinya sendiri, sebagaimana dalam sabda Nabi, yang berarti kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan memandang remeh manusia. Dalam penggalan ayat ini, Allah melarang kita mencela orang lain, karena mencela orang lain sama saja mencela diri sendiri, karena orang-orang mukmin itu bagaikan satu badan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang balasan bagi orang-orang yang suka mencela orang lain. Quran Surah Al-Humajah ayat 1. Wailul likulli humajatil lumajah. Neraka waliun hanya buat orang-orang yang mencedera dan mencela orang lain. Adapun dari arti humajah yaitu mencedera, yakni memukul dengan tangan, sedangkan humajati yaitu mencedera, yaitu memukul dengan tangan, sedangkan lumajah yaitu mencela dengan mulut. Allah melarang kita memanggil orang lain dengan gelaran yang mengandung ejekan-ejekan, karena hal ini termasuk menjelaskan seseorang dengan sesuatu yang telah diperbuatnya, sedangkan orang yang dihina itu telah berbuat. Tapi jika gelaran panggilan itu mengandung pujian dan tepat pemakaiannya, maka itu tidak dibenci, sebagaimana gelar yang diberikan kepada Umar, yaitu Al-Faruq. Allah melarang kita memanggil orang dengan kata fasik setelah ia sebulan masuk Islam atau beriman. Para ulama mengharamkan kita memanggil seseorang dengan sebutan yang tidak disukai. Dari penjelasan tersebut, janganlah kita mencela orang lain dan menghina orang lain. Marilah kita bersatu sebagai umat manusia. Kita adalah umat manusia, umat muslim yang satu iman, satu jalan, satu tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.